Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel AVCN. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan panjang umur, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dipermudahkan segala urusannya, diringankan semua urusannya, dipermudah, dikasih jalan keluar untuk semua permasalahannya. Oke, jangan lupa subscribe channel saya teman-teman, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik dari channelnya Dewi Muham yang berjudul Sikap atau Kepribadian di Malaysia Terbawa ke Indonesia. Jadi dia kepribadiannya waktu di Malaysia itu terbawa ke Indonesia. Seperti apa kepribadian dari Malaysia yang dibawa ke Indonesia? Langsung kita tonton videonya bersama-sama. Oke, sebelumnya saya akan mengingatkan teman-teman terlebih dahulu yang belum sholat silahkan sholat. Jangan sampai kita melalaikan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Oke, langsung saja kita tonton videonya sama-sama. Let's go. Hai guys, welcome back to Halo. my YouTube channel. Saya Dewi Muham. Selamat Ya. pagi, selamat malam, selamat Pagi. sore semuanya. Apa Sore, saja malam. itu, teman-teman, biarlah senantiasa kita dalam keadaan sehat dan senantiasa Amin, berbahagia. amin, amin, amin. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman karena latar belakang seperti ini ya tidak mengenakan ya. Karena saat ini saya memang sedang tunggu anak balik sekolah, jadi saya ambil kesempatan di sini sambil nunggu dia dan saya mau berkongsi pengalaman saya. Ya, mau berkongsi, Ini ya berbagi. teman-teman, saya memang betul-betul tengah tunggu anak saya balik sekolah. Apa yang saya mau kongsikan di sini, teman-teman, saya mau kongsikan apa saja sifat-sifat atau kelakuan seperti itu yang terbawa-bawa ya, karena sekarang saya di Malaysia, dan apa saja sih yang kalau saya pulang ke kampung saya, ke tanah air saya, seperti itu, apa saja yang saya terbawa-bawa seperti itu ya teman-teman. Jadi Ya, saya mau bagi penjelasan tidak panjang dan tidak lebar teman-teman tentunya. Yang pertama itu teman-teman, saya itu kalau pulang ke Indonesia seperti itu ya, pulang ke Medan sampai Brastagi, Kabanjahe, dan sampai ke kampung saya Perbesi seperti itu ya. ya, Kalau di tengah perjalanan teman-teman ya, kan jauh ya, dari beberapa jam juga ke Kabanjahenya dan berapa jam juga ke kampung saya. Kalau misal kata saya naik bus atau ada jemputan seperti itu ya, kalau dalam kereta saya makan sesuatu barang teman-teman, atau kalau dulu saya balik naik bus seperti itu ya, kalau di sana saya kadang naik Sinabung Jaya, kadang naik Sebayang seperti itu ya, sampai kampung. Kalau saya makan sesuatu barang dan ada yang tidak dimakan itu, misalnya sampah seperti itu ya, saya akan simpan teman-teman ya, saya akan simpan sampah itu di dalam pocket saya atau di dalam bag saya. Saya tidak berani ya teman-teman, saya tidak berani buang keluar tingkap ya, keluar jendela. Saya tidak berani sembarangan buang sampah seperti itu. Nggak tahu kenapa sudah menjadi kebiasaan. Jadi kepribadian ya, dia waktu di Malaysia itu terbawa-bawa saat dia pulang ke Indonesia. buang pada tempatnya Seperti itu ya. tidak Jadi, membuang sampah. pernah, Jadi sampah-sampah dia itu yang kalau makan bibis tuh, kalau nggak habis sampahnya dimasukin tas, dibawa pulang. Adik mamak saya, kita pulang ke kampung dan dia cakap, kenapa sampah kamu simpan dalam beg, kotor, dia cakap oleh-oleh. seperti itu ya. Dan itu saya rasa pengaruh yang sangat baik ya untuk kita semua. Ya, ya. Bahwasanya kita kalau ada sesuatu yang kita mau buang, buanglah pada tempatnya seperti itu. Ya, benar sekali, setuju Ini itu. menjadi kebiasaan saya ya, karena di Malaysia sampah itu harus dibuang pada tempatnya ya. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai
kebiasaan kita untuk tidak membuang sampah Ya. kemana saja. Kalau saya seperti itu, saya pulang pun saya simpan, kemana aja pun teman-teman, kalau sampah itu memang saya simpan, dan nanti kalau udah jumpa tong sampah saya akan buang di tong sampah. Dan paling bagusnya teman-teman, masa mama saya kesini ya, dia kan makan sirih teman-teman, jadi dia pun sudah tahu ya Malaysia itu seperti apa. Malaysia itu bersih, Malaysia itu tidak boleh buang sampah secara sembarangan, ya kan. Jadi masa dia mau makan sirih itu teman-teman, dia sediakan plastik yang ada tali plastik itu boleh diikat, dan setelah nanti dia pakai, dia simpan, dia ikat, kemudian dia akan buang kalau dia terjumpa tong sampah seperti itu. Dia akan cari tong sampah dan dia akan buang sampah itu ke situ. Jadi kepribadiannya di Malaysia itu ke bawah karena udah terbiasa. Kedua, teman-teman, Jadi makanya udah mau ngelakuinnya tuh enak. Apapun semuanya kalau udah terbiasa pasti enak. Pada diri saya, ya kan, yang Jadi nggak merasa terbebani. perangai saya atau sikap saya di Malaysia, yaitu cara bercakap ya, cara saya mengeluarkan suara seperti itu. Saya kan orang Karo nih, bisa dibilang orang Batak ya, Batak Karo. Ya. Kalau Batak Karo itu biasanya kepribadian, sifat cara berbicara itu sedikit kasar, ngegas seperti itu ya, bukan sifat dia, cara dia bercakap itu ngegas gitu ya. Tapi saya selama sudah tinggal di Malaysia ya, saya jadi terbawa seperti itu. Kalau saya pulang ya, sekeliling saya cakap, kamu punya bahasa sudah berlainan seperti itu ya, lebih lembut, lebih lebih tidak kencang seperti itu ya teman-teman. Tidak maksudnya lembut lah, bahasa itu lain. Karena di sini di Malaysia ini teman-teman, jarang sekali ya kita jumpa orang yang cakap kuat ya, macam kalau bahasa Melayu, kenapa, siapa, oh tak ada lah, macam tuh ya, dia orang bercakap seperti itu. Jadi karena mungkin saya sudah lama di sini dengan orang-orang Malaysia yang ada di sekeliling saya, semuanya cakap lembut, datar seperti itu, tidak ada naik seperti itu ya, tidak ada ngegas ya kan. Jadi saya pun terikut teman-teman, kalau saya pulang bercakap itu agak kurang kuat gitu ya. Intinya ada perubahan dalam cara saya bercakap, semakin seperti itu ya. Tidak lagi ngegas, tidak lagi kuat-kuat seperti itu, karena sebetulnya sih isinya itu sama ya, kuat dengan lembut itu isinya kalau sama, tapi untuk yang mendengar itu kadang berbeda ya, tergantung siapa yang mendengar seperti itu. Jadi baiklah, saya rasa dengan kebiasaan yang dulunya kasar sekarang semakin berubah seperti itu suatu hal yang positif juga bagi saya. Ya, benar. Jadi dua hal itu teman-teman memang sangat mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi sekeliling saya ya kan, dan bisa juga kita menjadi contoh bagi orang lain ya. Pertama, buang sampah di tempatnya. Yang kedua, yang biasanya kita kasar, kita cakap kuat-kuat, dan sekarang sudah ada perubahan seperti itu, semakin lembut, dan otomatis ya kita itu membawa dampak yang baik bagi orang, membawa pengaruh positif bagi semua orang di sekeliling. Jadi kalau yang baik itu kita ikut, yang tidak baik benar sekali, itu tidak payah kita ikut ya teman-teman, tidak perlu kita ikut. Oke teman-teman, itu saja. Sepertinya anak saya juga sudah keluar dari gerbang ya, sudah waktunya. Dan ya, terima kasih Mbak Dewi Muham yang udah sharing-sharing ke kita semua ya. Semoga semuanya bermanfaat, bisa kita contoh, kita ambil yang positifnya. boleh memberi pengaruh yang baik juga buat
setiap orang yang Iya. mendengar ya. Saya berterima kasih Amin. pada lingkungan persekitaran tempat saya tinggal di Malaysia yang boleh membawa pengaruh yang baik untuk saya. Ya. Sampai jumpa. Ya. Ya itulah tadi teman-teman videonya dari Pak Dewi Muham, sangat apa? Sangat baik sekali. Kita bisa ngambil positifnya ya, dia sangat bisa selama tinggal di Malaysia perilakunya bisa berubah. Padahal dia aslinya orang Batak. Orang Batak itu emang suaranya keras, ngomongnya tuh kenceng. Tapi dia bisa berubah setelah dia tinggal di Malaysia. Ya mungkin lama lah dia di Malaysia ini, udah terbiasa dengan orang-orang Malaysia, jadi ngomongnya halus, nggak agak naik gitu. Terus yang tadi buang sampah, dia kalau biasaan naik bus atau naik apa, makan ada sisa makanan atau bungkus-bungkus makanan, dia simpan di dalam tasnya sampai ke bawah di rumah, dikirain oleh-oleh, lelehnya sampah. Tapi bagus itu teman-teman. Jadi kita membuang sampah terus kalau udah ketemu tempat sampah baru kita buang. Jadi nggak berani dia membuang sampah lewat jendela. Makanya di Malaysia itu emang sangat-sangat bersih karena orang-orangnya pada disiplin. Itulah yang harus kita contoh teman-teman, agar negara kita bisa kelihatan bersih juga. Ya terutama nggak usah jauh-jauh, kita dari lingkungan sekitar kita aja, kebiasaan kita dirubah sedikit demi sedikit. Kita buang sampah pada tempatnya, kita ngomong nggak usah kasar, nggak usah terlalu ngegas-ngegas ya, kita ngomongnya halus yang enak didengar lah ya. Oke, cukup sekian mungkin video reaksi kita kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.